Selamat datang di channel Babat Nusantara, sebuah ruang atau tempat di mana kita menelusuri jejak-jejak sejarah dan menggali kisah-kisah sejarah yang hampir punah dan terlupakan. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Dalam tayangan kali ini kami akan menceritakan tentang sejarah akhir kejayaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno merupakan salah satu kerajaan besar di Nusantara yang berkembang pesat di wilayah Jawa Tengah pada abad ke-8 hingga ke-10 Masehi. Kerajaan ini dikenal dengan dua dinasti besar yang memerintah, yaitu Wangsa Sanjaya dan Wangsa Shailendra. Wangsa Sanjaya cenderung bercorak Hindu, sedangkan Wangsa Shailendra memiliki pengaruh kuat dari ajaran Buddha Mahayana. Kedua wangsa ini memiliki peran penting dalam membangun peradaban Mataram kuno dan meninggalkan warisan yang hingga kini masih dapat ditemukan dalam berbagai bentuk peninggalan sejarah. Pada masa kejayaannya, Mataram kuno menjadi pusat peradaban yang maju, terutama dalam bidang agama, arsitektur, dan pemerintahan. Kejayaan ini terlihat jelas dari pembangunan candi-candi megah seperti Borobudur, Prambanan, Kalasan, Mendut, dan Sewu. Candi Borobudur yang merupakan salah satu peninggalan terbesar dari Wangsa Shailendra menjadi bukti keagungan seni dan budaya Buddha pada masa itu. Sementara itu, Candi Prambanan yang dibangun oleh Wangsa Sanjaya mencerminkan kejayaan agama Hindu di tanah Jawa. Keberadaan candi-candi ini tidak hanya menunjukkan kemajuan arsitektur, tetapi juga menjadi bukti adanya hubungan erat antara agama dan pemerintahan pada masa itu. Selain kemajuan dalam bidang keagamaan dan arsitektur, sistem pemerintahan kerajaan Mataram kuno juga berkembang dengan baik. Kerajaan ini menerapkan sistem pemerintahan yang terpusat dengan raja sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Raja dianggap sebagai titisan dewa yang memiliki wewenang dalam mengatur kehidupan masyarakat dan menjalankan hukum. Dalam menjalankan pemerintahan, raja dibantu oleh para pejabat tinggi yang bertanggung jawab dalam bidang administrasi, keamanan, dan ekonomi. Struktur pemerintahan ini membantu Mataram kuno dalam mempertahankan stabilitas dan memperluas wilayah kekuasaannya. Perekonomian, kerajaan ini sangat bergantung pada sektor pertanian, mengingat wilayah Mataram kuno yang subur dan cocok untuk kegiatan agraris. Sawah dan ladang menjadi sumber utama mata pencaharian masyarakat, dan hasil pertanian seperti padi menjadi komoditas penting yang mendukung kehidupan kerajaan. Sistem irigasi yang baik turut membantu meningkatkan hasil pertanian, menjadikan Mataram kuno sebagai salah satu kerajaan agraris yang kuat di Nusantara. Selain bertani, masyarakat juga mengembangkan kerajinan, perdagangan, dan berbagai aktivitas ekonomi lainnya untuk mendukung kehidupan sehari-hari. Namun, meskipun memiliki kemakmuran yang besar, kerajaan ini tidak luput dari berbagai tantangan. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi Mataram kuno adalah kondisi geografisnya yang berada di daerah pedalaman dan dikelilingi pegunungan. Letak ini menyebabkan kerajaan memiliki keterbatasan dalam akses ke jalur perdagangan maritim. Berbeda dengan kerajaan lain seperti Sriwijaya yang lebih terbuka terhadap perdagangan internasional. Meskipun begitu, Mataram kuno tetap mampu mengembangkan jaringan perdagangan lokal dan menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan tetangga. Selain tantangan geografis, Mataram kuno juga menghadapi ancaman dari luar, baik dari kerajaan lain maupun dari bencana alam. Hubungan dengan Sriwijaya seringkali diwarnai oleh ketegangan, mengingat kedua kerajaan ini memiliki kepentingan yang berbeda. Sriwijaya yang berpusat di Sumatera lebih mengandalkan perdagangan maritim dan memiliki hubungan dagang yang luas dengan kerajaan-kerajaan di Asia Tenggara dan India. Sementara itu, Mataram kuno lebih bersifat agraris dan kurang memiliki akses ke laut. Perbedaan ini menyebabkan adanya persaingan antara kedua kerajaan dalam hal pengaruh dan dominasi wilayah. Di sisi lain, kondisi alam di wilayah Mataram kuno yang dikelilingi oleh gunung berapi aktif juga membawa dampak besar bagi kehidupan masyarakat. Letusan Gunung Merapi yang terjadi pada masa itu menyebabkan kerusakan di berbagai wilayah
dan mengganggu aktivitas pertanian serta kehidupan penduduk. Bencana alam ini menjadi salah satu faktor yang turut berperan dalam perubahan sejarah kerajaan. Dengan segala kejayaan dan tantangan yang dihadapi, Mataram kuno tetap menjadi salah satu kerajaan paling berpengaruh di Nusantara. Perkembangan politik, ekonomi, budaya, dan keagamaan yang terjadi selama masa pemerintahannya menjadi fondasi bagi kerajaan-kerajaan yang muncul setelahnya. Sejarah mencatat bahwa Mataram kuno tidak hanya membangun kemegahan dalam bentuk fisik, tetapi juga menciptakan warisan yang terus hidup dalam peradaban Jawa hingga masa kini. Faktor-faktor yang memengaruhi perpindahan pusat kerajaan. Perpindahan pusat kerajaan Mataram kuno ke Jawa Timur tidak terjadi begitu saja, melainkan akibat dari berbagai faktor yang saling berkaitan. Salah satu faktor utama adalah bencana alam, khususnya letusan Gunung Merapi yang menyebabkan wilayah di sekitar ibu kota kerajaan mengalami kehancuran. Letusan ini tidak hanya mengakibatkan kerusakan fisik pada permukiman dan lahan pertanian, tetapi juga memaksa penduduk untuk mengungsi ke daerah yang lebih aman. Kondisi ini melemahkan stabilitas kerajaan dan mengurangi produktivitas ekonomi, yang pada akhirnya membuat pemindahan pusat pemerintahan menjadi keputusan yang harus diambil. Selain bencana alam, kondisi geografis Mataram kuno juga menjadi salah satu alasan utama perpindahan kerajaan. Letak kerajaan yang dikelilingi oleh pegunungan membuatnya sulit untuk berinteraksi dengan dunia luar, terutama dalam hal perdagangan. Pada masa itu, perdagangan maritim menjadi semakin penting bagi kerajaan-kerajaan di Nusantara, sementara Mataram kuno yang terkurung daratan tidak memiliki akses langsung ke jalur perdagangan utama. Hal ini menyebabkan ketertinggalan dalam perekonomian dibandingkan dengan kerajaan-kerajaan maritim seperti Sriwijaya yang menguasai jalur perdagangan internasional. Selain faktor geografis dan bencana alam, ancaman politik dan militer juga turut memengaruhi keputusan pemindahan pusat kerajaan. Mataram kuno menghadapi tekanan dari Sriwijaya yang berusaha memperluas pengaruhnya di Jawa. Konflik antara kedua kerajaan ini berlangsung dalam berbagai bentuk, termasuk serangan militer dan persaingan ekonomi. Sriwijaya, dengan kekuatan armada lautnya, mampu mengontrol jalur perdagangan dan mengisolasi Mataram kuno dari hubungan dagang dengan dunia luar. Hal ini semakin memperlemah perekonomian kerajaan dan meningkatkan urgensi untuk mencari lokasi baru yang lebih strategis. Sebagai tanggapan terhadap berbagai ancaman ini, Raja Empu Sindok mengambil keputusan untuk memindahkan pusat pemerintahan ke wilayah Jawa Timur yang dianggap lebih aman dan lebih strategis. Pemindahan ini menandai berakhirnya era kejayaan Mataram kuno di Jawa Tengah dan menjadi awal dari dinasti baru yang akan terus berkembang di timur. Dengan berpindah ke daerah yang lebih dekat dengan jalur perdagangan dan lebih terlindungi dari ancaman bencana alam serta serangan musuh, kerajaan dapat membangun kembali kekuatannya dan terus bertahan dalam dinamika politik Nusantara yang terus berkembang. Peran Empu Sindok dalam perpindahan kerajaan. Empu Sindok adalah sosok sentral dalam perpindahan pusat kekuasaan dari Mataram kuno di Jawa Tengah ke Jawa Timur. Sebagai seorang pemimpin yang bijaksana, ia menyadari bahwa kelangsungan kerajaan sangat bergantung pada stabilitas politik dan ekonomi. Pada masa pemerintahannya, kondisi di Mataram kuno semakin tidak menguntungkan akibat bencana alam, ancaman dari kerajaan lain, serta keterbatasan akses perdagangan. Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut, ia mengambil langkah berani dengan memindahkan pusat pemerintahan ke wilayah timur yang lebih menjanjikan secara strategis dan ekonomis. Keputusan Empu Sindok untuk memindahkan kerajaan bukanlah tindakan yang tiba-tiba, melainkan hasil dari pertimbangan yang matang. Ia melihat bahwa Jawa Timur memiliki banyak potensi, terutama dalam sektor perdagangan. Jika di Jawa Tengah perekonomian lebih banyak bertumpu pada pertanian, maka di Jawa Timur
Letaknya yang lebih dekat dengan pesisir memungkinkan hubungan dagang dengan wilayah-wilayah lain menjadi lebih mudah. Keberadaan sungai-sungai besar seperti Berantas juga menjadi jalur transportasi yang penting bagi perdagangan dan distribusi hasil bumi. Dengan faktor-faktor ini, Empu Sindok menilai bahwa Jawa Timur adalah tempat yang lebih sesuai untuk membangun kembali kejayaan kerajaan. Selain mempertimbangkan faktor ekonomi, Empu Sindok juga memahami pentingnya keamanan kerajaan. Ancaman dari Sriwijaya yang semakin kuat menjadi salah satu alasan utama untuk meninggalkan Jawa Tengah. Sriwijaya sebagai kerajaan maritim yang menguasai jalur perdagangan di perairan Nusantara berusaha memperluas pengaruhnya hingga ke Jawa. Empu Sindok menyadari bahwa jika Mataram kuno tetap bertahan di wilayah lama, maka akan semakin sulit menghadapi tekanan dari Sriwijaya. Oleh karena itu, dengan berpindah ke Jawa Timur, ia berharap dapat membangun kekuatan baru yang lebih tangguh dan tidak mudah diserang oleh kerajaan pesaing. Dalam proses pemindahan ini, Empu Sindok mendirikan Kerajaan Medang sebagai kelanjutan dari Mataram kuno. Ia tidak hanya memindahkan pusat pemerintahan, tetapi juga melakukan reformasi dalam sistem administrasi kerajaan. Berbeda dengan sistem pemerintahan di Mataram kuno yang lebih terpusat pada wilayah pedalaman, di Kerajaan Medang sistem administrasi disesuaikan dengan kondisi wilayah yang baru. Ia mengatur ulang sistem pajak dan hak kepemilikan tanah yang dibuktikan dengan berbagai prasasti yang dikeluarkannya. Salah satu prasasti yang terkenal adalah Prasasti Anjuk Ladang yang mencatat pemberian tanah perdikan kepada rakyat yang berjasa kepada kerajaan. Di bidang keagamaan, Empu Sindok tetap mempertahankan nilai-nilai Hindu-Buddha yang telah berkembang sejak masa Mataram kuno. Ia mendukung pembangunan tempat-tempat ibadah dan tetap melestarikan budaya leluhur. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pusat kerajaan telah berpindah, tradisi dan nilai-nilai yang diwariskan oleh Mataram kuno masih tetap dijaga. Perpindahan pusat kekuasaan ini menjadi salah satu titik penting dalam sejarah Nusantara. Dengan langkah yang diambil oleh Empu Sindok, Kerajaan Medang mampu bertahan dan berkembang selama beberapa generasi setelahnya. Keputusan strategis ini tidak hanya menyelamatkan kerajaan dari ancaman kehancuran, tetapi juga membuka babak baru dalam sejarah politik dan ekonomi di Jawa. Perubahan politik dan administrasi di Jawa Timur dengan perpindahan pusat kerajaan ke Jawa Timur, terjadi berbagai perubahan dalam sistem politik dan administrasi. Kerajaan Medang yang didirikan oleh Empu Sindok mengalami penyesuaian dalam cara mengelola pemerintahan agar lebih sesuai dengan kondisi geografis dan sosial yang baru. Jika di Jawa Tengah kerajaan lebih bersifat agraris dengan kekuatan ekonomi berbasis pertanian, maka di Jawa Timur perdagangan menjadi lebih dominan. Hal ini membawa perubahan dalam cara kerajaan mengelola sumber daya dan hubungan dengan kerajaan-kerajaan lain. Salah satu perubahan signifikan adalah dalam sistem pemerintahan. Kerajaan Medang mengadopsi struktur administrasi yang lebih fleksibel dibandingkan dengan Mataram kuno. Empu Sindok dan penerusnya membangun sistem birokrasi yang lebih terorganisir untuk mengelola wilayah yang semakin luas dan kompleks. Hal ini dapat dilihat dari prasasti-prasasti yang menunjukkan bagaimana tanah-tanah kerajaan diatur dan diberikan kepada orang-orang yang berjasa kepada kerajaan. Selain itu, kerajaan juga memperkuat sistem pertahanan untuk mengantisipasi ancaman dari luar. Dalam bidang ekonomi, keberadaan sungai-sungai besar seperti Berantas dan Bengawan Solo membantu memperlancar distribusi hasil bumi dan memudahkan perdagangan dengan wilayah lain. Hal ini berbeda dengan Mataram kuno yang lebih bergantung pada sistem pertanian di pedalaman. Dengan memanfaatkan jalur air sebagai sarana transportasi, Kerajaan Medang dapat meningkatkan interaksi dengan kerajaan-kerajaan lain di Nusantara. Hubungan dengan Sriwijaya pun mengalami perubahan, dari yang awalnya penuh dengan persaingan menjadi lebih dinamis. Meskipun masih ada ketegangan politik, ada pula upaya untuk menjalin hubungan dagang yang saling menguntungkan. Selain perubahan,
Dalam ekonomi dan pemerintahan, aspek sosial dan budaya juga mengalami perkembangan. Dengan berpindah ke Jawa Timur, masyarakat mengalami adaptasi dalam kehidupan sehari-hari. Mereka mulai lebih banyak berinteraksi dengan para pedagang dari luar, yang membawa pengaruh baru dalam cara hidup dan pola konsumsi. Selain itu, hubungan antara agama Hindu dan Buddha juga tetap dipertahankan, meskipun terjadi perubahan dalam praktik keagamaan yang lebih menyesuaikan dengan lingkungan baru. Secara keseluruhan, perpindahan pusat kerajaan ke Jawa Timur membawa dampak besar dalam berbagai aspek kehidupan. Kerajaan Medang yang dibangun oleh Empu Sindok berhasil bertahan dan berkembang dalam kondisi yang lebih menguntungkan. Langkah yang diambil oleh Empu Sindok tidak hanya menyelamatkan kerajaan dari kehancuran, tetapi juga membuka peluang baru bagi perkembangan politik, ekonomi, dan budaya di Jawa Timur. Dampak perpindahan terhadap masyarakat dan budaya. Perpindahan pusat kerajaan dari Mataram kuno di Jawa Tengah ke Jawa Timur membawa perubahan besar bagi kehidupan masyarakat. Dampaknya tidak hanya terasa dalam aspek politik dan ekonomi, tetapi juga dalam kehidupan sosial dan budaya. Di wilayah lama, yaitu Jawa Tengah, perpindahan ini menyebabkan perubahan demografi yang cukup signifikan. Banyak penduduk yang awalnya tinggal di sekitar pusat kerajaan terpaksa berpindah atau beradaptasi dengan keadaan baru setelah ditinggalkan oleh pemerintahan pusat. Meskipun masih ada aktivitas ekonomi dan keagamaan yang berlangsung, kejayaan wilayah ini mulai memudar. Sebaliknya, di wilayah baru, yaitu Jawa Timur, muncul pusat-pusat pemukiman baru yang berkembang pesat, seiring dengan berkembangnya kerajaan di bawah kepemimpinan Empu Sindok dan penerusnya. Di Jawa Tengah, perpindahan kerajaan menyebabkan banyak wilayah yang sebelumnya makmur mulai mengalami penurunan aktivitas ekonomi. Sawah-sawah dan ladang yang dahulu menjadi sumber utama produksi pangan mulai kehilangan daya dukungnya karena berkurangnya tenaga kerja dan perhatian dari pemerintah pusat. Beberapa daerah masih bertahan dengan sistem agrarisnya, tetapi tidak lagi memiliki peran strategis dalam pemerintahan. Meski demikian, beberapa wilayah tetap berkembang sebagai pusat keagamaan dan kebudayaan. Candi-candi besar seperti Borobudur dan Prambanan masih menjadi tempat peribadatan dan kegiatan keagamaan, meskipun perannya tidak lagi sebesar pada masa kejayaan Mataram kuno. Sementara itu, di Jawa Timur, perpindahan kerajaan membawa dampak besar dalam perkembangan masyarakat dan budaya setempat. Akulturasi budaya terjadi antara penduduk asli Jawa Timur dengan para pendatang dari Jawa Tengah. Masyarakat Jawa Timur yang lebih terbuka terhadap perdagangan dan pengaruh luar mulai mengadaptasi berbagai tradisi dari Mataram kuno, termasuk dalam sistem pemerintahan, kepercayaan, dan seni. Hal ini menciptakan perpaduan budaya yang unik, yang kemudian berpengaruh terhadap perkembangan peradaban di wilayah ini. Dalam bidang seni dan arsitektur, perpindahan kerajaan juga membawa inovasi baru. Jika di Jawa Tengah seni arsitektur lebih banyak dipengaruhi oleh gaya klasik Hindu-Buddha yang monumental, di Jawa Timur mulai muncul bentuk-bentuk seni dan arsitektur yang lebih adaptif terhadap kondisi setempat. Hal ini dapat dilihat dari bentuk candi-candi di Jawa Timur yang lebih ramping dan memiliki struktur yang berbeda dibandingkan dengan candi-candi di Jawa Tengah. Pengaruh budaya luar juga mulai masuk lebih kuat, terutama dari jalur perdagangan yang lebih terbuka di wilayah timur. Selain itu, perpindahan kerajaan juga berdampak pada sistem sosial masyarakat. Di Jawa Timur, interaksi dengan para pedagang dari luar, seperti dari Sumatera, India, dan bahkan Tiongkok, semakin meningkat. Hal ini membuat kehidupan sosial di wilayah ini lebih dinamis dibandingkan dengan di Mataram kuno yang lebih agraris dan tertutup. Perdagangan yang berkembang di Jawa Timur tidak hanya memperkaya perekonomian, tetapi juga membawa pengaruh budaya baru dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari pakaian, bahasa, hingga tradisi keagamaan. Dalam sistem kepercayaan, perpaduan antara Hindu dan Buddha tetap bertahan, tetapi mulai terjadi perubahan dalam praktiknya. Jika di Mataram kuno pengaruh Buddha Mahayana sangat kuat, terutama di bawah Wangsa Shailendra, maka di Jawa Timur dominasi Hindu mulai lebih terasa.
terutama dengan semakin kuatnya pengaruh kerajaan-kerajaan Hindu yang berkembang setelah kerajaan Breng. Meskipun demikian, masyarakat tetap mempertahankan berbagai tradisi leluhur yang diwariskan dari generasi sebelumnya. Dengan perpindahan kerajaan ini, peradaban Jawa mengalami perubahan besar yang membawa dampak jangka panjang. Jawa Tengah tetap dikenal sebagai pusat budaya dan keagamaan yang kaya akan peninggalan sejarah, sementara Jawa Timur berkembang menjadi pusat ekonomi dan politik yang lebih dinamis. Akulturasi budaya yang terjadi di Jawa Timur menjadi fondasi bagi suai-suai yang berikutnya yang akan berkembang di masa depan. Warisan sejarah dan budaya Mataram kuno. Meskipun pusat kerajaan Mataram kuno berpindah ke Jawa Timur, kejayaan yang pernah diraih tidak hilang begitu saja. Warisan sejarah dan budayanya tetap hidup dan menjadi bagian penting dalam perjalanan peradaban Nusantara. Peninggalan berupa candi-candi megah, prasasti, dan sistem pemerintahan yang dikembangkan pada masa Mataram kuno masih memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan budaya dan kehidupan masyarakat, khususnya di Jawa. Hingga kini, jejak kejayaan Mataram kuno tetap dikenang melalui berbagai artefak sejarah yang tersebar di wilayah bekas kerajaan tersebut. Salah satu warisan terbesar dari Mataram kuno adalah candi-candi megah yang masih berdiri kokoh hingga saat ini. Candi Borobudur, sebagai salah satu mahakarya dari Wangsa Shailendra, merupakan bukti nyata dari kejayaan arsitektur dan spiritualitas Buddha pada masa itu. Dibangun sekitar abad ke-8 M, Borobudur menjadi candi Buddha terbesar di dunia dengan struktur bertingkat yang menggambarkan perjalanan menuju pencerahan. Relief yang menghiasi dinding candi ini bukan hanya sekadar karya seni, tetapi juga mengandung ajaran moral dan spiritual yang menjadi pedoman bagi umat Buddha. Kini Borobudur tidak hanya menjadi pusat keagamaan, tetapi juga diakui sebagai salah satu situs warisan dunia oleh UNESCO dan menjadi daya tarik wisata yang mendunia. Selain Borobudur, Candi Prambanan juga menjadi salah satu warisan besar yang ditinggalkan oleh kerajaan Mataram kuno. Berbeda dengan Borobudur yang bercorak Buddha, Prambanan adalah candi Hindu yang didedikasikan untuk Trimurti, yaitu Brahma, Wisnu, dan Siwa. Dibangun pada abad ke-9 M oleh Wangsa Sanjaya, kompleks Candi Prambanan menunjukkan keunggulan arsitektur Hindu dengan bentuk candi yang menjulang tinggi dan relief yang menceritakan kisah Ramayana. Keindahan dan keagungan candi ini menjadikannya salah satu candi Hindu terbesar di Asia Tenggara, serta menegaskan pengaruh besar agama Hindu dalam peradaban Jawa pada masa itu. Selain dua candi besar tersebut, masih banyak candi lain yang menjadi peninggalan Mataram kuno, seperti Candi Mendut, Candi Kalasan, dan Candi Sewu. Masing-masing candi memiliki keunikan tersendiri dan mencerminkan perkembangan seni serta spiritualitas yang berkembang pada masa itu. Keberadaan candi-candi ini menunjukkan bahwa kerajaan tidak hanya unggul dalam aspek politik dan ekonomi, tetapi juga dalam bidang keagamaan dan kebudayaan. Selain warisan arsitektur, Mataram kuno juga meninggalkan banyak prasasti yang menjadi sumber penting dalam memahami sejarah dan sistem pemerintahan kerajaan ini. Prasasti-prasasti seperti Prasasti Canggal, Prasasti Kalasan, dan Prasasti Mantiasi mencatat berbagai peristiwa penting, mulai dari silsilah raja, pembangunan tempat ibadah, hingga kebijakan pemerintahan. Melalui prasasti-prasasti ini, dapat diketahui bagaimana raja-raja Mataram kuno mengatur kehidupan sosial dan ekonomi masyarakatnya. Salah satu warisan penting dari Mataram kuno yang masih bertahan hingga kini adalah sistem pemerintahan dan tata kelola wilayah. Meskipun kerajaan ini bercorak monarki, raja tidak memerintah secara absolut, melainkan dibantu oleh para pejabat kerajaan yang bertanggung jawab atas berbagai aspek pemerintahan. Sistem pembagian wilayah yang diterapkan pada masa Mataram kuno masih menjadi dasar dalam pembagian wilayah di Jawa. Bahkan setelah kerajaan ini berakhir, selain dalam bidang pemerintahan, warisan budaya Mataram kuno juga tetap hidup dalam kehidupan masyarakat Jawa hingga saat ini. Nilai-nilai yang dikembangkan pada masa itu masih memengaruhi berbagai aspek kehidupan,
termasuk dalam seni, sastra, dan adat istiadat. Misalnya, ajaran dan filosofi Hindu-Buddha yang berkembang pada masa Mataram kuno tetap terasa dalam tradisi kejawen, yang hingga kini masih dianut oleh sebagian masyarakat Jawa. Dalam dunia seni dan sastra, pengaruh Mataram kuno juga masih dapat ditemukan dalam berbagai bentuk kesenian tradisional. Kisah-kisah dari relief Candi Borobudur dan Prambanan masih menjadi bagian dari pertunjukan wayang kulit, yang hingga kini tetap lestari sebagai salah satu seni tradisional Jawa. Cerita-cerita dari Ramayana dan Mahabharata yang banyak digambarkan dalam candi-candi peninggalan Mataram kuno juga terus hidup dalam berbagai pertunjukan seni di Nusantara. Selain itu, pola hidup masyarakat Jawa yang berorientasi pada keharmonisan dan keseimbangan juga dapat dikaitkan dengan filosofi yang berkembang pada masa Mataram kuno. Konsep seperti Manunggaling Kawula Gusti, kesatuan antara rakyat dan pemimpin, dan Hamemayu Hayuning Bawana, menjaga keseimbangan alam dan kehidupan, merupakan bagian dari pemikiran yang diwariskan sejak masa kerajaan ini. Dengan berbagai warisan yang masih terasa hingga kini, tidak dapat disangkal bahwa Mataram kuno memiliki pengaruh besar terhadap peradaban Jawa dan Nusantara secara keseluruhan. Peninggalan candi-candi megah, sistem pemerintahan, nilai budaya, serta tradisi yang diwariskan dari kerajaan ini menjadi bukti bahwa kejayaan Mataram kuno tidak hanya terbatas pada masanya, tetapi terus hidup dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Jawa hingga saat ini. Pengaruh Mataram kuno terhadap peradaban Nusantara. Mataram kuno tidak hanya meninggalkan warisan dalam bentuk bangunan dan prasasti, tetapi juga memberikan pengaruh yang mendalam terhadap peradaban Nusantara. Konsep pemerintahan, sistem administrasi, serta kebudayaan yang berkembang pada masa Mataram kuno terus diwarisi oleh kerajaan-kerajaan setelahnya. Bahkan setelah pusat kekuasaan berpindah ke Jawa Timur dan muncul berbagai dinasti baru, pola pemerintahan dan nilai-nilai sosial yang diperkenalkan oleh Mataram kuno tetap menjadi pedoman dalam tata kelola kerajaan-kerajaan berikutnya. Satu pengaruh terbesar dari Mataram kuno adalah dalam sistem administrasi dan tata kelola pemerintahan. Pada masa Empu Sindok, sistem pembagian wilayah yang lebih terstruktur mulai diperkenalkan untuk menyesuaikan dengan kondisi geografis Jawa Timur yang lebih terbuka terhadap perdagangan maritim. Sistem ini kemudian terus dikembangkan oleh kerajaan-kerajaan selanjutnya seperti Kediri, Singasari, dan Majapahit. Pembagian wilayah ke dalam tingkatan administrasi seperti watak, provinsi, bumi, daerah, dan wanua, desa, tetap dipertahankan dan menjadi dasar dalam sistem pemerintahan tradisional di Nusantara. Selain dalam bidang administrasi, Mataram kuno juga mewariskan pola hubungan antara penguasa dan rakyatnya. Konsep bahwa raja merupakan titisan dewa atau memiliki hubungan spiritual dengan para dewa masih bertahan dalam sistem pemerintahan kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha setelahnya. Konsep ini juga kemudian mengalami penyesuaian ketika Islam mulai masuk ke Nusantara, tetapi tetap mempertahankan unsur bahwa seorang pemimpin memiliki legitimasi spiritual yang kuat. Pengaruh keagamaan dari Mataram kuno juga sangat besar dalam perkembangan spiritual masyarakat Nusantara. Selama berabad-abad, agama Hindu dan Buddha menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat di tanah Jawa. Candi-candi besar yang dibangun oleh Wangsa Sanjaya dan Shailendra tidak hanya menjadi pusat ibadah, tetapi juga tempat pendidikan bagi para pendeta dan cendekiawan yang ingin mendalami ajaran Hindu-Buddha. Sistem pendidikan berbasis keagamaan yang berkembang pada masa Mataram kuno menjadi cikal bakal bagi lembaga-lembaga pendidikan tradisional yang berkembang di masa-masa selanjutnya. Keberlanjutan pengaruh keagamaan ini juga dapat dilihat dari bagaimana nilai-nilai Hindu-Buddha masih bertahan dan berakulturasi dengan budaya yang datang kemudian. Ketika Islam mulai masuk ke Nusantara, ajaran dan praktik keagamaan Hindu-Buddha tidak serta-merta menghilang.
tetapi beradaptasi dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam tradisi kejawen yang masih dianut oleh sebagian masyarakat Jawa hingga kini. Konsep keseimbangan alam dan spiritualitas yang berkembang pada masa Mataram kuno masih tercermin dalam berbagai ritual dan filosofi kehidupan masyarakat Jawa. Dalam bidang seni dan sastra, pengaruh Mataram kuno juga tetap terasa dalam perkembangan budaya Nusantara. Relief-relief yang terpahat di Candi Borobudur dan Prambanan mengisahkan berbagai cerita epik seperti Ramayana dan Mahabharata yang kemudian menjadi bagian penting dalam seni pertunjukan tradisional seperti wayang kulit dan tari-tarian klasik. Pertunjukan wayang yang berkembang di Jawa tetap mempertahankan kisah-kisah dari epos Hindu yang diwarisi sejak masa Mataram kuno, menunjukkan betapa kuatnya pengaruh budaya dari kerajaan ini terhadap seni dan sastra Nusantara. Tidak hanya dalam seni dan budaya, pola hubungan diplomasi yang dibangun oleh Mataram kuno juga menjadi contoh bagi perkembangan politik di Nusantara. Meskipun kerajaan ini memiliki keterbatasan dalam perdagangan maritim, mereka tetap menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan lain, baik melalui jalur diplomasi maupun perang. Strategi politik yang diterapkan dalam menghadapi ancaman dari Sriwijaya menunjukkan bagaimana kerajaan ini mampu bertahan dalam dinamika geopolitik yang kompleks. Praktik hubungan antar kerajaan yang diterapkan oleh Mataram kuno menjadi dasar bagi kerajaan-kerajaan selanjutnya dalam membangun jaringan politik dan ekonomi. Pada masa Majapahit misalnya, strategi diplomasi dan ekspansi wilayah yang digunakan tidak lepas dari pengaruh model pemerintahan yang telah dikembangkan sejak era Mataram kuno. Dengan berbagai pengaruh yang ditinggalkan, Mataram kuno dapat dikatakan sebagai salah satu kerajaan yang meletakkan fondasi penting bagi peradaban Nusantara. Sistem pemerintahan, nilai budaya, serta pola hubungan politik yang diperkenalkan oleh kerajaan ini terus berkembang dan diadopsi oleh generasi-generasi berikutnya, menjadikannya bagian tak terpisahkan dari sejarah panjang Nusantara. Sejarah Mataram kuno adalah cerminan dari perjalanan panjang sebuah peradaban yang pernah mencapai puncak kejayaannya, namun kemudian mengalami perubahan besar akibat berbagai faktor. Kejayaan Mataram kuno di Jawa Tengah, yang ditandai dengan kemegahan candi-candi, serta sistem pemerintahan yang kuat, pada akhirnya harus berakhir seiring dengan perpindahan pusat kerajaan ke Jawa Timur. Perpindahan ini bukan sekadar perpindahan geografis tetapi juga simbol dari dinamika politik dan sosial yang terjadi di Nusantara. Pada masa itu, salah satu faktor utama yang menyebabkan perubahan ini adalah kondisi alam. Letusan Gunung Merapi yang menghancurkan wilayah Mataram kuno memberikan dampak besar terhadap kehidupan masyarakat, memaksa mereka untuk mencari tempat yang lebih aman. Selain itu, letak geografis Mataram yang dikelilingi pegunungan menyebabkan keterbatasan dalam akses perdagangan, menjadikannya kurang kompetitif dibandingkan kerajaan-kerajaan maritim seperti Sriwijaya. Keadaan ini menunjukkan bahwa faktor alam memiliki peran besar dalam membentuk sejarah dan arah perkembangan suatu kerajaan. Di sisi lain, ancaman politik dan militer juga menjadi faktor yang tidak dapat diabaikan. Tekanan dari Sriwijaya yang menguasai jalur perdagangan utama di Nusantara mempersempit ruang gerak Mataram kuno dalam memperluas pengaruhnya. Dengan kontrol perdagangan yang kuat, Sriwijaya mampu mengisolasi Mataram kuno dari hubungan ekonomi yang lebih luas. Situasi ini membuat keberadaan kerajaan semakin rentan dan pada akhirnya memicu keputusan besar untuk memindahkan pusat pemerintahan ke wilayah yang lebih strategis. Tokoh penting dalam peristiwa ini adalah Mampiu Sindok. Sebagai pemimpin yang bijaksana, ia memahami bahwa demi keberlangsungan kerajaan, perubahan besar harus dilakukan. Dengan memindahkan pusat kekuasaan ke Jawa Timur dan mendirikan kerajaan Medang, ia berhasil menjaga kesinambungan pemerintahan serta mengadaptasi sistem politik dan ekonomi agar sesuai dengan lingkungan baru. Keputusan ini menunjukkan bagaimana seorang pemimpin yang visioner mampu mengambil langkah-langkah besar
untuk menghadapi tantangan zaman. Meskipun pusat kekuasaan berpindah, warisan Mataram kuno tetap bertahan dan memiliki pengaruh besar terhadap peradaban Nusantara. Peninggalan candi-candi megah seperti Borobudur dan Prambanan menjadi bukti keagungan seni dan spiritualitas masyarakat Mataram. Lebih dari sekadar monumen fisik, candi-candi ini juga mencerminkan nilai-nilai budaya yang berkembang pada masa itu, termasuk hubungan erat antara agama dan pemerintahan. Hingga kini, Borobudur dan Prambanan diakui sebagai situs warisan dunia yang menjadi kebanggaan bangsa Indonesia. Selain warisan arsitektural, sistem pemerintahan dan tata kelola administrasi yang dikembangkan pada masa Mataram kuno terus diwarisi oleh kerajaan-kerajaan selanjutnya. Struktur pemerintahan yang diperkenalkan Empu Sindok menjadi model bagi kerajaan-kerajaan besar seperti Kediri, Singasari, dan Majapahit. Bahkan dalam konteks modern, beberapa nilai administratif dan sosial yang berkembang pada masa Mataram kuno masih dapat ditemukan dalam tradisi dan tata kelola masyarakat Jawa. Lebih jauh, perpindahan pusat kerajaan ini juga menjadi contoh nyata bahwa sejarah selalu bergerak dinamis. Tidak ada peradaban yang berdiri selamanya tanpa perubahan. Sebuah kerajaan yang kuat pun dapat mengalami tantangan yang memaksanya untuk beradaptasi atau bahkan berpindah. Keberhasilan suatu kerajaan tidak hanya diukur dari kejayaannya di masa tertentu, tetapi juga dari kemampuannya untuk bertahan dan berkembang di tengah perubahan zaman. Dari sejarah Mataram kuno, kita dapat mengambil pelajaran berharga bahwa sebuah peradaban tidak hanya bertumpu pada kekuatan militer atau kekayaan ekonomi, tetapi juga pada fleksibilitas dan kemampuan untuk beradaptasi dengan keadaan. Mataram kuno mungkin tidak lagi berdiri sebagai pusat kekuasaan, tetapi nilai-nilai, warisan budaya dan jejak sejarahnya tetap hidup dan memberikan inspirasi bagi generasi selanjutnya. Sebagai bangsa yang kaya akan sejarah, penting bagi kita untuk terus menjaga dan menghargai warisan budaya yang telah ditinggalkan oleh nenek moyang. Sejarah Mataram kuno bukan sekadar catatan masa lalu, tetapi juga cerminan dari perjalanan panjang Nusantara dalam membangun identitas dan peradaban yang terus berkembang hingga kini.